kondisi tracker magnet udah terpasang. Terus kalau pakai ini yang universal itu kebanyakan kalah di drat. Saya udah coba dan dratnya kalah ya, bisa dilihat teman-teman ya. Yang satu udah licin bagian sisi bawah dan bagian sisi atasnya masih lumayan ya. Ini saya coba pakai tracker magnet yang universal, jadi bisa digunakan untuk menarik plat remnya rumah roller atau tutup dari rumah roller ya, bisa dipakai. Atau kalau kita mau cabut atau melepaskan kruk as dari crankcase juga bisa pakai ini ya teman-teman, tapi tetap digunakan sesuai dengan safety-nya ya. Ini saya coba dulu buka. Tuh kan teman-teman, bener saya bilang kan, ini yang ke berapa kali saya nemuin kasusnya kayak gini. Error terjadinya tidak mau starter atau motor mati mendadak, atau ketika lagi berjalan lagi dipakai motornya tuh tiba-tiba kayak habis bensin mati padahal bensinnya ada, akhirnya ada. Tapi setelah dicek lagi bagian kabel aman, ternyata saya ketemu kesimpulan masalahnya teman-teman. Jadi masalahnya itu gini, banyak kasus NMAX dan Aerox itu kabel yang ini, kabel yang keluaran dari spool ya dan CKP sensornya itu pada gosong. Nah pertanyaannya, kenapa sih bisa gosong? Nah pasti teman-teman kan bingung ya. Ada yang mengakalin kabelnya panjangin, sambungin langsung ke ECM atau ke ECU boleh, atau diganti soketnya pakai soket yang terminal untuk listrik bisa. Cuman masalahnya bukan di situ teman-teman. Ini kalau menurut hasil evaluasi saya ya, dan hasil penemuan saya sendiri, masalahnya bukan di situ, tapi mainkan masalahnya kembali lagi nih. Saya bukan mau ngejelekin Yamaha, cuman ini kasusnya di Yamaha Aerox, NMAX ataupun Lexi, itu kasusnya tuh bagian di sini atau magnet ya, yang sering saya temuin ya, itu memuai dalam artian bahasa saya kayak gini. Kita sering ketemu motor yang mungkin capek perjalanannya, tapi beda kasusnya di motor Yamaha Aerox, NMAX atau Lexi. Nah di sini muainya itu bukan main-main ya. Muainya ini bisa menggagalkan arus kelistrikan. Kenapa saya bilang bisa menggagalkan arus kelistrikan? Karena teman-teman, yang jadi titik masalah itu di sini teman-teman. Nah kenapa saya bilang begitu? Ini ya contoh ya teman-teman. Tuh, teman-teman perhatiin, di sini ada lecet. Ntar saya fokusin. Nah, di sini ada kelecetan, ada lecet. Nah, inilah yang menjadi apa namanya tuh berkurangnya arus listrik yang akan dikirim ke kabel ya, menuju ECU ataupun ke bagian wiringnya ya. Nah, terus kenapa sih motor-motor kayak gini nih selalu kena kode 12 atau kode CKP ya masalahnya? Ini saya lepasin dulu, saya buktikan bahwasannya masalahnya itu ada di magnet. Kenapa ada di magnet? Karena saya sering sekali ketemu masalah kayak gini, bukan 1-2 motor atau 5 motor, tapi udah banyak saya ketemu dari dulu sampai sekarang ya, dari zaman-zamannya saya masih di AS ya, udah banyak sering ketemu. Jadi permasalahan tuh di sini. Nah, ini penjelasan simpelnya ya teman-teman. Oke, ini magnet, ini sisi dalam dan ini sisi di luar. Untuk sisi di luar kita bisa intip, ada lubang, terus titik dari spinya. Kita perhatiin dulu ya. Di sini ada lubang baut 3, tujuannya untuk baut penahan kipas ya, buat kipas ya, kipas. Semua motor baik itu radiator ataupun non radiator kalau punya baut 3 ini pasti kegunaan untuk kipas. Terus tengah ini tujuannya adalah spi ya, spi atau kancing dari magnet ini sendiri menuju ke crankshaft atau kruk AC-nya ya. Tuh kelihatan teman-teman ya. Oke. Terus bagian yang ini
Dan bagian yang ini lubangnya, tujuannya apa teman-teman? Satu, tujuan dibikin lubang ini adalah pertama sirkulasi udara ya. Yang kedua untuk membuang debu ya, atau sisa kotorannya yang masuk. Yang ketiga, ini adalah sudah dihitung beban dari si magnet ini tadi. Misalnya beratnya magnet ini tadi 500 kg. Supaya seimbang dengan kruk as itu tadi dan rumah roller yang di sebelah kiri, makanya dibikin lubang ini. Tujuan itu tadi ya. Salah satunya ya. Yang kedua, yang keempat, ini lubang yang ada di bagian pinggir. Inilah untuk mengecek di bagian fungsi magnetnya ya. Nah tuh teman-teman ya. Oke. Nah, jadi secara physically kita bisa ngecek secara langsung apakah magnetnya masih ada atau enggak. Nah kayak gini ya. Oke. Nah terus bagian dalam sini bisa kita perhatiin, di sini ditutup bagian plat. Nah kita kan nggak pernah tahu teman-teman, apakah si magnet ini tadi masih bekerja, masih berfungsi atau enggak. Kita kan nggak tahu ya. Tapi buat ngecek lebih pastinya itu teman-teman cukup lihat dari sini aja. Apakah ada keretakan, apakah ada indikasi magnetnya mulai melemah. Itu kan teman-teman kan tidak bisa memastikan secara langsung ya. Yang bagusnya saran dari saya, ini motor supaya teman-teman tidak pusing keluar duit berkali-kali, perbaikan lagi berkali-kali, datang lagi ke bengkel berkali-kali, jalan satu-satunya tidak lain tidak bukan adalah teman-teman wajib kalau misalnya magnetnya macet, magnet ini wajib kalian ganti beserta kalaupun spoolnya sudah mulai melemah, beserta spoolnya itu wajib diganti. Kenapa teman-teman? Teman-teman tidak akan pernah tahu berapa lama teman-teman memakai motor, terus akhirnya teman-teman menyadari bahwasanya ada masalah yang berulang seperti sebelumnya. Ini coba saya buktikan. Ini saya pasang kembali, apakah nyala nggak motornya? Sudah terpasang ya. Tetap nggak menyala. Berarti ada kemungkinan yang ketiga, selain magnet ini tadi, ada spool yang mulai melemah disertai dengan gosongnya kembali kabel-kabel ini. Oke, saya skip dulu videonya. Ini saya membuka cover body biar teman-teman bisa tonton sampai jelas. Tidak ada yang saya edit, cut atau apa ya. Saya pause aja ini. Soalnya saya sendiri tidak ada teman yang untuk megangin kamera ya. Oke, covernya sudah saya buka ya. Kita saya lap dulu. Cover sudah saya buka. Tuh ya. Aman ya, tuh kabel-kabel yang tidak ada masalah. Cover sudah saya buka. Nah, di sini yang jadi masalah, ya kan sudah saya bilang tadi, saya udah ngomong ini pernah ganti soketnya saja. Tuh, saya fokusin ya. Ini kita buka buat mastiin apakah si soket ini tadi masih aman atau tidak. Yang seperti saya bilang tadi, itu adalah soket dari sandar samping ya, aman teman-teman, tidak ada masalah, dan kabelnya masih terpasang. Ini saya agak penasaran buat cek langsung, karena kata si pemiliknya kayak gitu terus ya. Saya bukan nyalain pemiliknya ya, tapi lebih tepatnya bijak kita dalam menyikapi masalah. Beberapa hal yang
sudah disampaikan oleh mekanik, tapi konsumen malah mengabaikan. Ya, mekanik hanya mengingatkan, mengasih saran, dan memberitahu arahan yang benar. Selebihnya yang punya uang konsumen, yang punya motor ya konsumen. Oke, sebentar, ini agak susah. Nah, oke. Oke, teman-teman bisa diperhatiin ya. Yang ke berapa kali lagi nih? Tuh. Yang ke berapa kali lagi nih? Gosong teman-teman. Sampai gosong. Kenapa? Sudah saya jelasin dari awal. Bahwasanya saya udah sering ketemu motor Yamaha NMAX, Aerox ataupun Lexi. Tapi untuk masalah yang paling sering saya temui itu adalah Yamaha NMAX. Kenapa? Karena NMAX ini ya, menurut pandangan saya pribadi, dia itu posisi ground clearance-nya itu terlalu rendah dibandingkan Aerox ataupun Lexi. Sedangkan kalau ground clearance-nya Aerox atau EDV itu Aerox atau Lexi itu dia lebih sedikit tinggi daripada NMAX. Nah, faktor yang kedua, posisi kabel atau soket ini ada di pada bagian bawah sini. Nah, bagian bawah sini, kalau kita berpikir secara logika ya teman-teman, memang betul di sini ada cover body ya. Di sini ada cover body. Yang seharusnya secara logika kita, nalar kita itu kalau misalnya ada cipratan air atau misalnya ada kotoran yang masuk, harusnya dia merusak cover body dulu. Kalaupun itu kenceng ya teman-teman hantamannya. Kalaupun ya air, ya pasti akan melewati celah-celah yang udah ada. Tapi teman-teman, ada tapinya. Ini hasil penemuan saya yang berikutnya ya. Kenapa bisa gosong? Ya, kenapa bisa gosong? Jadi permasalahannya kayak gini teman-teman. Selain magnetnya macet tadi, ini kan arusnya kan besar ya. Arus dia yang dihasilkan dari sistem starter ACG atau yang disingkat dari AC generator. Artinya arus itu kan besar ya. Arus yang besar ini membutuhkan kabel yang jumlah tembaganya itu lebih banyak alias lebih tebal. Ini contoh. Kenapa kabel yang keluaran dari spool ini tebal-tebal teman-teman? Sedangkan kabel yang untuk kelistrikan kayak lampu sen, lampu utama, terus klakson itu tipis-tipis kayak gini teman-teman. Nih, ini kabel coil ya teman-teman ya. Ini kabel coil. Jadi tegangan coil si injeksi dan karburator itu kan berbeda ya teman-teman ya. Cara mengkonsletkan api dari coilnya kan berbeda ya. Nah, ini aja kecil. Sementara spool kan besar. Artinya api yang dihasilkan dari generator itu atau spool tadi itu kan besar ya. Sementara ini saya pelajarin sendiri, punyanya Yamaha, terutama yang Lexi NMAX Aerox. Ini yang bawaannya dia, soketnya itu seperti menempel dan tidak menempel. Nah, terus yang keempat, dia ketika aliran ini mengalir terhubung sama si soket dan sekun ini tadi, menurut saya ini ada jarak yang berkaitan tapi dia tidak rapat teman-teman. Yang hasilnya apa? Teman-teman boleh coba pakai alat casan buat aki ya, charger buat aki. Terus teman-teman gesekin kepala minnya sama kepala plusnya. Apa yang terjadi? Di situ ada percikan bunga api walaupun tidak besar ya. Nah, inilah yang terjadi di bagian dalam sini ketika dia mengalami longgar. Nah, teman-teman bisa nanti kalau bisa pernah mengalami hal yang sama, boleh teman-teman buka sendiri, teman-teman cek bahwasanya itu tuh ya bisa teman-teman cek sendiri ya. Karena menurut pendapat pribadi saya, sekun punyanya yang Yamaha model yang seperti ini itu tidak terlalu menguji. Kenapa? Kalau menurut pendapat saya itu jarak renggangnya ada. Faktor yang kedua, ini plastik kalau dibilang tidak kotor ya, nih teman-teman lihat
kotor teman-teman. Nah, artinya apa? Salah satu yang mempengaruhi kerusakan pada bagian sini adalah itu tadi teman-teman. Nah, kotoran, air, posisi tidak tepat, dan sambungan ini yang goyang itu berpengaruh teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya apa teman-teman? Bila ketemu masalah yang seperti ini, saya lebih menyarankan untuk cepat segera ganti magnet dan spol. Tapi sebelum melakukan penggantian harus dilakukan pengecekan yang valid ya, yang benar-benar masalahnya itu. Ya, silakan teman-teman cek dulu. Setelah dicek, pastikan kabel ini kan kalau udah ganti ya, ini kan baru ya dari spolnya ya. Tinggal teman-teman pikirkan kabel yang ini, wiring spol atau wiring harness, wire harnessnya apa teman-teman harus pikirin, atau kabel induknya atau kabel utamanya harus teman-teman pikirin. Karena di sini kabel utama ini kan terhubung langsung ke ECU ya. Silahkan teman-teman pikirin, beli juga boleh. Karena kenapa? Dengan kondisi kayak gini tidak akan efektif teman apabila teman-teman mengganti ini aja. Ini saja diganti, ya begini hasilnya. Ini motor udah berapa kali? 3 atau 6 kali. Kasus yang sama seperti ini terus. Ya. Oke teman-teman, ini sebuah pemecahan masalah. Silahkan dicoba, nanti hidup kok, saya jamin hidup motornya. Ini saya mau coba langsungin dulu. Saya mau contohin ke teman-teman ya, bahwasanya masanya di sini. Ini saya skip dulu, pause dulu, jeda dulu. Ini saya mau buka karena kan mutung ya, kebakar ya. Saya mau buka supaya teman-teman lihat bahwasanya saya yang melakukan analisa ini berdasarkan analisa atau diagnosis kerusakan, historinya, mekanisme dan cara kerjanya, bukan hasil tebak-tebakan atau pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ya, bisa jadi enggak. Saya berdasarkan diagnosa ya, dan hasil ukur, hasil pemeriksaan juga. Oke, tunggu dulu, saya jeda dulu. Teman-teman, sudah saya buka karena sudah terlalu macet parah ya kan? Gosong untung ya. Tuh, ini baru teman-teman, baru diganti, baru sekali diganti, gosong kembali ya. Oh, aduh, sayang sekali teman-teman. Pemiliknya tidak bijak dalam menyikapi masalah ya. Nih, ini saya akan coba buka ya. Ini akan saya coba buka, terus saya sambungin, langsungin maksudnya ya. Welcome to my paradise. Welcome to the
Ada cara lain selain dihancurkan, agar cepat dikeluarkan. Kalau tidak hancur, bisa dikeluarkan. Teman, nih hidup ya, saya ulangin ya. Nih, ini posisinya sudah saya buka. Nih, soket yang hancur tadi, udah, yang mutung, nih, udah saya buka. Dan ini kabel saya langsungin. Kenapa? Ya udah gosong. Oke. Magnet sudah terpasang, soket sudah, kabel sudah terhubung ya. Mari kita coba. Nih, kita tekan, nyalain, nyala ya. Oke, kita starter. Tuh, teman-teman, ya, nggak tahu saya. Intinya masalahnya kayak gitu. Semoga tips dari saya bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.